Ke-250. Keesokan harinya, Larissa yang baru pulang ke rumah beristirahat di ranjang sambil menyusui Lily. Larissa terus memandangi bayi perempuan kami dengan senyum kagum. Sayang, menurut kamu, Lily bakal mirip siapa kalau besar nanti? Tanya Larissa sambil mengelus pipi Lily yang mungil. Aku mengernyitkan bahu. Gimana aku tahu? Mana bisa aku prediksi dia nanti mirip siapa? Ya, menurut kamulah. Kira-kira dia bakal mirip aku atau kamu? Ya mungkin mirip kamu. Biasanya si cewek lebih mirip ibunya. Jawabku sambil tersenyum. Semoga aja dia mirip aku. Jangan kayak Darn yang mirip kamu terus. Larissa mengeluh. Hehehe, kenapa sih? Emangnya salah kalau Darn mirip aku? Kan aku bapaknya. Kalau dia mirip Anan baru aneh. Kataku bercanda. Ya, habisnya. Aku yang capek hamil hampir 8 bulan dan melahirkan. Tapi dia malah mirip kamu. Ngeselin banget. Larissa balas cemberut. Lah, masa aku bisa nego supaya dia nggak mirip aku? Itu kan semua urusan Tuhan. Ya udah deh, semoga Lily mirip aku aja. Nggak apa-apa kalau nggak mirip kamu. Yang penting mirip aku. Larissa bilang sambil tertawa kecil. Boleh, asal jangan sifatnya juga mirip kamu. Candaku sambil melirik Larissa. Hish, nyebelin. Pergi sana. Larissa melepaskan bantal padaku. Aku tertawa terbahak-bahak sambil menghindari bantal yang melayang. Tok tok tok. Pintu kamar diketuk lembut. Assalamualaikum. Ucap dari luar. Aku menoleh ke arah pintu yang masih tertutup. Waalaikumsalam. Jawab kami. Siapa ya? Tanya Larissa sambil menoleh ke arah pintu. Mungkin yang mau jenguk kamu. Jawabku. Aku bangkit dan berjalan ke arah pintu kamar kami. Aku membuka pintunya segera, karena ingin tahu siapa yang datang. Di luar, tampak Raihan dan Fandi datang berkunjung bersama istri mereka. Hai, Jas. Kami datang mau jenguk nih. Sapa Fandi dengan senyum lebar. Hai, Ray, Fen. Thanks banget udah mau datang. Mari masuk, Larissa masih menyusui Lily di dalam. Jawabku sambil mempersilakan mereka masuk. Raihan dan Fandi melangkah masuk, diikuti istri mereka. Mereka semua tampak antusias melihat Larissa dan Lily. Saat mereka masuk, Larissa langsung menutup bagian dadanya yang terbuka dengan kain. Dia tak pernah mau bagian sensitifnya terlihat oleh orang lain. Hai, Sah. Sapa Leila yang langsung memeluk Larissa. Gimana kabarnya? Udah mendingan? Tanya Leila. Alhamdulillah, udah mendingan kok. Cuma masih agak ngilu aja. Jawab Larissa. Sah, selamat ya untuk kelahiran anak keduanya. Kakak cuma bisa mendoakan semoga kamu dan Lily sehat selalu. Amira gantian memeluk Larissa. Makasih banyak, Kak. Oh iya, ini hadiah buat Lily. Semoga suka ya. Amira dan Lele meletakkan barang bawaan mereka yang dibungkus dengan kertas kado bermotif lucu di atas kasur. Makasih. Lah, kalian seharusnya gak usah repot-repot bawa hadiah buat Lily. Dengan datangnya kalian kemari pun kita udah senang kok. Ujarku. Gak repot kok. Gak enak juga kalau kita datang gak bawa apa-apa. Jawab Lele. Larissa melepaskan Lily yang sudah selesai menyusu padanya, kemudian memberikannya pada Lele. Wow, Lily lucu banget. Dia cakep nih mirip emaknya. Kata Fandi sambil mendekat ke arah Lily yang ada dalam gendongan istrinya. Iya, lucu banget. Mukanya bule, hidungnya juga mancung. Sahut Lele. Tangannya menyentuh hidung Lily. Bibit London gak usah diragukan lagi sih. Emang bibit unggul ini mah. Hasilnya bagus terus. Yang cowok ganteng.
Terus yang cewek juga cantik. Emang gak salah sih Larissa nikahnya Eme si Jason. Dua-duanya bibit unggul. Puji Fandi. Iya, dua-duanya punya gen yang bagus. Makanya, anak-anaknya juga perfect banget. Jawab Lele setuju. Laihan mendekat. Selamat ya. Sah, senang banget lihat Lily sehat dan cantik. Aku sebagai omnya turut bahagia dengan kelahirannya. Semoga kalian sehat terus. Larissa tersenyum bahagia. Makasih banyak, Kak Ray. Semoga nanti kakak juga segera dapat adik baru buat Ara ya. Hehehe. Ah, jangan dulu deh. Ara masih kecil. Kasihan kalau punya adik sekarang. Tapi kalau dikasih sih nggak apa-apa. Kita akan sangat senang. Timpal Amira. Iya, namanya rezeki nggak boleh ditolak. Balas Larissa. Mau minum apa nih? Tawarku pada mereka. Nggak usah, Kak. Kita nggak akan lama di sini. Jawab Lele. Kenapa? Kita kan nggak bawa anak-anak. Masa iya kita terlalu lama di luar? Kasihan anak-anak kita di rumah. Benar. Mereka tak membawa anak-anak mereka. Sehingga wajar jika mereka harus pulang cepat. Terus, kenapa gak dibawa aja kemari? Tanyaku. Safina tadi lagi anteng main sama neneknya. Kalau Ara lagi tidur. Jadinya, kita gak bisa bawa mereka. Jawab Fandi. Iya. Kebetulan tadi kami lagi ngumpul di rumahnya Kak Fandi. Makanya kita datang barengan. Ujar Raihan. Menambahkan. Pantesan bisa barengan gitu gak bawa anak. Aku mangut-mangut paham. Tak lama kemudian, Adnan dan Ashley juga masuk. Mereka duduk bersama kami dan bergabung untuk mengobrol. Darren mana? Kok gak kelihatan? Aku menanyakan Darren pada Adnan dan Ashley karena tadi dia bersama mereka. It membawa Darren pergi bermain di rumahnya dan Darren juga gak menolak. Jawab Adnan. Saya kira kemana? Kaget banget takut hilang. Enggak kok. Masa ia hilang di dalam rumah? Bos ada-ada aja. Ia takut aja. Namanya anak-anak itu meskipun di rumah, tapi mereka nggak bisa diam. Bisa aja mereka akan hilang saat orang tua lengah. Iya. Apa It belum nemu jodoh di kantor? Tanya Fandi. Belum jelas sih. Tapi yang pasti dia pernah cerita kalau dia suka sama seseorang di kantor gue. Jawabku. Siapa? Kalau gak salah, itu waktu itu bilang kalau ceweknya berhijab dan dia ketemu cewek itu di musola. Tapi sayang, saat itu kami gak sempat melihat siapa cewek yang It maksud. Adnan menjelaskan. Maksudnya, saat It bengong waktu itu di musola? Tanya Raihan. Iya, katanya waktu itu dia terkesima sama senyuman cewek itu. Mungkin dia jatuh cinta pada pandangan pertama ke cewek itu. Tapi dia nggak tahu namanya siapa. Jawabku. Oh alah, saya kira dia kenapa bengong waktu itu. Ternyata dia lihat cewek cantik ya. Laihan baru mengerti. Begitulah, sampai sekarang dia masih cari sosok cewek berhijab itu. Tapi katanya belum ketemu lagi. Dan saya juga gak tahu yang mana yang dimaksud karena di kantor banyak sekali karyawati yang berhijab. Itu artinya, It mulai bisa move on dong dari masa lalunya yang kelam. Harusnya, kalian bisa bantu dia buat dekat sama si cewek sampai hubungan mereka berlanjut serius. Dengan begitu, It bakalan lupa dengan masa lalunya dan memulai hidup baru dengan pasangan baru. Usul Fandi. Iya, gue lagi berusaha buat bantu dia. Gue di kantor juga selalu cari cewek yang dimaksud sama It. Tapi karena gue nggak tahu rupanya seperti apa ya emang susah dicari. Seenggaknya, gue harus tahu namanya dulu, baru bisa lebih mudah dicari. Iya benar, kita nggak tahu rupa maupun nama ceweknya. Kita agak kesulitan mencari. Timpal Adnan. Kami pun lanjut mengobrol lebih banyak, membicarakan kesibukan kami masing-masing di kantor. Sementara para wanita
Mereka sibuk menggendong Lily secara bergantian. Malamnya. Dad, pengen makan? Lenyek Darren padaku. Mau makan disuapi Daddy? Yes. Ya udah, Darren tunggu sama Mami di sini. Daddy ambilkan dulu makanannya di dapur. Darren mengangguk. Aku beranjak dari dudukku dan keluar dari kamar menuju dapur untuk mengambilkan makanan bagi Darren. Jason, kemarilah sebentar. Ashley memanggilku dari ruang tamu. Aku menoleh dan segera datang padanya. Ada apa? Tanyaku setelah aku berada di hadapan Ashley. Apakah aku boleh meminjam mobilmu untuk sehari besok? Mobilku? Ah, bukan. Maksudnya mobil Lisa yang sering digunakan oleh suamiku. Memang untuk apa? Besok aku ada acara keluar kota dengan kelompokku di kampus untuk mengerjakan beberapa tugas kuliah. Tapi, karena aku tak mau jika harus ikut bersama dalam mobil mereka, maka aku meminjam mobilmu agar aku lebih leluasa. Apakah kau akan pergi tanpa suamimu? Tidak, tentu saja aku akan pergi bersamanya. Kau pun tahu kalau aku tak berani pergi jauh dari kota ini tanpa suamiku. Syukurlah, aku hanya khawatir jika kau pergi tanpa Adnan. Jika tanpa dia, tentu aku tak akan pergi. Baiklah, gunakan saja sesukamu. Tapi, kau harus izin juga pada Larissa sebagai pemilik mobil itu. Oke. Aku meninggalkan Ashley setelah memberikan jawaban. Masuk ke dapur dan mengambil makanan untuk Darren. Lalu setelah itu, aku kembali naik ke lantai 2 menuju kamarku. Darren duduk bersama Larissa. Bocahku sedang asyik memainkan jari-jari kecil Lily. Yuk makan dulu, nanti keburu ngantuk. Ucapku sembari duduk di samping Darren. Darren berganti posisi duduk di depanku. Aku menyuapinya perlahan-lahan. Dad, Lily gak mau main. Ucap Darren dengan wajah polosnya. Aku tersenyum lebar. Begitu juga Larissa. Sayang, Lily itu masih baby. Dia belum bisa berbuat apa-apa. Lily belum bisa diajak main. Dia bahkan belum bisa melihat kakak Darren dengan jelas. Larissa memberikan penjelasan pada Darren. Tapi, Darren gak ada teman. Kalau Lily sudah besar, Darren bisa punya teman. Kalian bisa main bareng. Ujarku. Nomor, Darren pengen main sekarang. Aku agak terdiam. Darren memang tak memiliki teman di rumah. Dia keluar pun jarang. Setiap harinya hanya dihabiskan dengan bermain di dalam rumah bersama kami dan yang lainnya. Darren tak memiliki teman seumurannya. Wajar kalau dia ingin merasa kesepian jika tak memiliki teman sebaya. Sayang, gimana kalau kita titip Darren ke sekolahan aja? Ucap Larissa memberi saran. Sekolah? Sekolah apa? Sekolah PAUD. Di situ kan bisa menampung anak-anak mulai dari usia 2 tahunan ke atas. Darren udah termasuk kok. Jadi dia bisa tuh masuk ke PAUD. Kalau dia PAUD, Darren pasti akan banyak temannya dan dia gak akan merasa kesepian lagi. Tutur Larissa. Tapi siapa yang akan antar jemput dia? Aku sibuk di kantor dan kamu pun punya bayi. Begitu juga dengan yang lain yang masing-masing punya kesibukan. Kamu boleh sewa babysitter. Ucapnya. Aku langsung menatap tak percaya. Sejak kapan Larissa berubah pikiran agar aku menyewa babysitter? Bukankah sejak Darren bayi pun dia tak mau kalau aku menyewa babysitter? What? Kamu lagi mengigau? Tanyaku saking tak percaya. Aku serius. Kamu boleh sewa babysitter buat Darren. Yang bisa menemani Darren setiap harinya dan juga bisa antar jemput Darren di sekolah. Tapi, apa kamu yakin? Aku agak ragu. Aku yakin. Kenapa enggak? Kriterianya seperti apa? Usia berapa dan fisik juga penampilannya harus kayak gimana? Terserah. Mau muda ataupun tua aku gak peduli. Mau dia cantik, seksi atau nakal pun aku gak peduli. Yang penting, Darren punya pengasuh. Jawabnya santai. Weh, kayaknya ada yang salah sama kamu. Dulu, kamu gak setuju kalau aku sewa babysitter buat urus Darren.
apalagi umurnya muda dan cantik. Kenapa sekarang malah agak barbar gini? Aku berubah pikiran. Kalau dulu, aku seperti itu karena aku sangat takut kamu direbut orang atau kamu kepincut cewek lain. Tapi sekarang, aku mulai menyadari kalau apa yang aku lakukan justru agak berlebihan. Seharusnya, aku gak usah terlalu berharap pada manusia, baik itu kepada keluarga atau pasangan. Sejatinya, orang yang tulus ke aku itu akan selalu setia walaupun godaannya sangat banyak. Sekarang, aku juga berpikir kalau aku gak harus keberatan kehilangan kamu kalau kamu lebih suka orang lain. Karena aku pun sadar diri aku ini gak sempurna dan kamu mungkin membutuhkan yang sempurna. Larissa berkata dengan sangat santai, bahkan wajahnya tak menunjukkan rasa takut sama sekali jika kehilangan aku. Aku justru menjadi agak takut jika Larissa bicara seperti itu. Aku merasa kalau dia tak mencintai aku lagi. Aku tak merespon perkataannya. Aku menyuapi Darren hingga habis isi piringnya. Lalu setelah itu, aku membawa Darren ke kamarnya untuk ditidurkan. Aku membacakan dongeng sebelum tidur untuknya. Dan Darren pun tak lama sudah masuk ke alam mimpinya. Barulah setelah itu, aku kembali ke kamarku. Kulihat Larissa sudah tidur dengan Lily dalam pelukannya. Aku mengambil Lily, menidurkannya di ranjang bayi, dan aku berbaring di samping Larissa menatap wajahnya. Kuusap wajahnya lembut, namun Larissa malah terbangun. Lily mana? Tanyanya. Udah aku pindahkan ke ranjangnya. Jawabku. Oh, syukurlah. Dia kembali hendak tertidur. Apakah kamu gak mencintai aku lagi? Tanyaku. Mata Larissa terbuka kembali dan menatapku. Aku selalu mencintai kamu, sayang. Jawabnya. Terus, kenapa tadi bilang kayak gitu? Aku bilang kayak gitu, karena memang menurutku jika kamu sangat mencintai aku dan setia, kamu gak akan pernah tergoda meskipun ada wanita cantik yang B5 gak ke 1L di depan kamu. Kamu akan selalu menjaga pandangan dan hati kamu buat aku. Aku gak mau mengekang. Aku hanya percaya kamu seutuhnya. Setia ataupun gaknya kamu, itu juga resiko aku karena aku gak mengekang. Tapi, yang perlu kamu ingat adalah, kalau kamu melakukan tindakan yang menduakan cintaku, maka kamu akan kehilangan aku dan anak-anak kita selamanya. Aku akan pastikan, seumur hidup kamu gak akan pernah bisa bertemu lagi dengan anak-anak yang kamu inginkan sejak dulu yuk. Mereka akan hidup bersamaku di tempat yang jauh dari tempat di mana kamu berada. Tambahnya, aku meraih tangannya dan menciumnya. Aku pastikan, aku akan selalu setia. Aku udah bilang, kalau aku lebih rela kehilangan apapun yang aku miliki daripada kehilangan kamu dan anak-anak kita. Aku bersumpah, aku akan selalu setia sampai aku mati. Larissa tersenyum. Aku percaya. Aku menarik Larissa masuk ke dalam pelukanku. Dia juga menyeludupkan wajahnya ke dadaku. Aku akan selalu cinta kamu, sayang, selamanya. Ucapku. Ya, aku juga, sayang. Malam semakin beranjak, aku dan Larissa akhirnya tertidur setelah tugas kami menidurkan